Aturan menjadi dewa pertama hitung mundur telah berakhir. Pemilik urutan yang bertahan hidup akan menjadi dewa. Pemilik urutan itu jangan-jangan aku. Aturan kedua membunuh pemilik urutan dapat merebut urutannya. Mempercepat proses menjadi dewa. Seluruh dunia adalah musuhmu. Bisakah kamu hidup sampai 100 hari? Kamu hanya memiliki kemampuan belajar super efisien. Kemampuan belajar super efisien. Prioritas bertahan hidup. Daftar belajar penyamaran kota anti pelacakan. Pertarungan pertolongan pertama pengumpulan intelijen. Kemampuan belajar super efisien aktif penuh. Dari teknik penyamaran hingga dasar bertarung. Dari pengetahuan medis darurat hingga teknik peretasan. Dia dengan gila menyerap keterampilan bertahan hidup. Sudah mempelajari begitu banyak, saatnya berangkat. Sisa hidup harus menyamar. Mulai menyiapkan perlengkapan pelarian. Biskuit kompres air botol paket P3K. Semua ini adalah perlengkapan bertahan hidup. Ditambah secara bertahap. Persiapan pelarian seumur hidup sedang berlangsung. Pak ponsel cadangan ini baterainya tahan lama. Cocok untuk digunakan orang tua. Untuk ayah saya. Ambil yang ini saja. Yu Seng kembali ke rumah. Segera mengunci pintu dan jendela dari dalam. Menutup tirai. Tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Harus siap mengungsi kapan saja. Biskuit kompres air P3K ponsel cadangan perlengkapan pelarian. Semua telah dibereskan. Untuk sementara aman. Tapi ini baru permulaan. Ransel bertahan hidup telah siap. Siap berangkat kapan saja. Siapapun itu, jangan harap bisa menghentikanku menjadi dewa. Keesokan harinya, seperti biasa aku mendorong membuka pintu ruang konseling psikologi. Berusaha menjaga ketenangan di permukaan. Namun tepat pukul 12. Layar besar di seluruh dunia menampilkan petunjuk secara serempak. Target berada di distrik Jing'an dan tinggal sendiri. Suara pengumuman global yang dingin bergema. Di dalam benak setiap orang. Cakupan pencarian menyusut dari miliaran menjadi puluhan juta. Terdeteksi pengumuman petunjuk pertama. Serba bisa dasar. Terbuka secara bertahap. Penguatan fisik, penguatan kecerdasan, penguatan persepsi telah aktif. Sore hari Yu Seng menyelesaikan sesi konseling. Berbaring di sofa untuk beristirahat. Otak berpikir keras mencari strategi darurat. Pikiran untuk pergi langsung muncul lalu ditolak. Pergi sekarang sama saja meledakkan diri. Aku harus mengambil jalan sebaliknya. Menciptakan pasangan intim fiktif yang tidak pernah ada. Lagi pula dua orang tingkat kecurigaannya lebih kecil. Setelah pulang kerja Yu Seng pergi berbelanja ke supermarket. Membeli lebih banyak bahan makanan dan perlengkapan wanita. Lalu pergi ke toko serba memilih sandal wanita. Handuk sikat gigi dan lainnya. Kembali ke apartemen. Mulai menata jejak kehidupan pacar perempuan. Termasuk meletakkan sandal wanita di pintu masuk. Menaruh perlengkapan wanita di kamar mandi. Menggantung pakaian wanita di lemari. Keesokan harinya kamu sudah menyiapkan bekal dari awal ya. Hari ini bawa bekal ya. Pacarmu bersikeras ingin mencoba keahliannya. Dokter Yu, kamu sudah pacaran. Kerahasiaannya benar-benar rapi. Baru mulai belum lama. Kalau ada kesempatan akan kuperkenalkan pada kalian. Aku baru sempat turun untuk melihat kalian membicarakan apa. Dokter Yu, pacarmu bekerja sebagai apa? Dia seorang desainer. Biasanya suka meneliti kuliner dan gaya berpakaian. Wah, terdengar sangat hebat. Halo. Sayang, ada apa? Aduh. Ini manis banget ya. Lihat senyumnya itu. Pasti cinta sejati. Padahal sebenarnya kamu sedang menelepon layanan pelanggan operator seluler. Bagus, mereka sudah mulai menerima pengaturan ini. Pada saat yang sama, kamu memanfaatkan waktu setelah pulang kerja berkeliling di berbagai wilayah di distrik Jing'an. Jalanan kawasan lama sempit, banyak titik buta kamera. Harus mengingat tempat ini dengan jelas. Titik evakuasi satu daerah peralihan kota dan desa. Di dalam pikiran, menandai rute aman yang mungkin digunakan di masa depan. Kamu tetap pergi ke gym. Namun isi latihan menjadi lebih tersembunyi dan efisien. Fokus pada daya ledak, stabilitas inti dan jarak sprint pendek. Sudah 1 minggu sejak petunjuk diumumkan. Sebagian besar orang percaya isi pengumuman itu benar. Termasuk rekan kerjamu. Semuanya tanpa sadar saling mengamati. Pada hari ke-10 kamu menyeduh kopi di ruang istirahat. Mendengar dua rekan kerja sedang mengobrol. Hei, komplek perumahan kalian tadi malam ada pendataan penduduk tidak? Rombongannya besar sekali.
Bukankah tahun lalu baru dilakukan? Kenapa datang lagi? Kali ini pertanyaannya sangat rinci. Setiap orang harus menunjukkan kartu identitas. Bahkan harus masuk melihat ke dalam rumah. Katanya untuk memastikan jumlah penghuni sebenarnya. Pendataan penduduk. Kalau begitu aku butuh pacar yang benar-benar nyata. Lalu teringat di perjalanan pulang. Ada sebuah toko kecil bernama Rumah Penuh Romansa. Begitu jam kerja selesai, aku langsung menuju Rumah Penuh Romansa. Tuan, ini Alin. Halo, panggil aku Alin saja. Kamu tinggal di tempatku beberapa hari sebagai pacarku. Harganya 1.000 per hari. Bayar 3 hari dulu. Setelah selesai aku tambah 2.000 sebagai biaya kerahasiaan. Hanya pura-pura jadi pacar. Iya. Tidak akan ada permintaan lain. Dan tidak ada bahaya. Sederhana. Kapan mulai? Mulai sekarang kalau ada yang bertanya. Katakan kita sudah pacaran 2 bulan. Kamu baru saja kontrak rumah lamamu habis. Untuk sementara pindah tinggal bersamaku. Setengah jam kemudian sore, kamu membawa Aling kembali ke apartemenmu. Keesokan harinya, kamu sengaja membeli bahan makanan dan camilan untuk 2 orang. Di lorong apartemen, kebetulan bertemu ibu-ibu yang baru keluar rumah. Dokter Yu baru pulang belanja ya. Beli banyak sekali. Pandangan ibu itu tanpa sadar melirik ke kantong belanja di tanganmu. Iya, buang. Pacar saya datang. Jadi harus siapkan lebih banyak. Oh, sudah punya pacar. Sejak kapan itu? Sekitar 2 bulan lalu. Kamu tersenyum sambil menanggapi. Lalu masuk ke dalam rumah. Berita itu seperti tumbuh sayap. Menyebar di lingkaran kecil para tetangga. Psikolog Yu Seng, pemuda yang terlihat agak menyendiri itu, ternyata memiliki hubungan yang stabil. Dan sudah punya pacar yang tinggal bersama. Sampai di sini sisa waktu 88 hari. Terhadap kamuflase pacar yang kamu ciptakan. Pikiranmu adalah menempatkan dirimu dalam lingkungan yang terlihat normal di mata orang lain. Kewajaran bawah sadar, pandangan manusia, selalu tertuju pada hal-hal yang bertentangan dengan norma bawah sadar. Misalnya pria yang lama tinggal sendiri, atau wanita yang sering pulang tengah malam. Belum lagi, orang-orang dalam kehidupan sehari-hari, yang berperilaku aneh dan tidak biasa. Yang harus kamu lakukan adalah memutus fokus bawah sadar ini. Membuat dirimu masuk ke kategori yang disebut normal. Jika suatu hari seseorang bertanya pada Bibi Wang, siapa yang mencurigakan? Bibi Wang pasti tidak akan menyebut sepasang kekasih kecil yang bahagia. Tujuanmu adalah sebelum identitasmu benar-benar terbongkar, sebisa mungkin menjadi orang biasa atau sosok tak terlihat. Untuk memberimu lebih banyak waktu. Sehari kemudian saat petugas komunitas datang memeriksa, melihat Aling yang tampak alami, lalu melihat perlengkapan mandi 2 orang di kamar mandi, tidak terlalu mempersulit, kemudian pergi. Pada hari terakhir tinggal di sini, kamu menyewa sepasang suami istri parubaya untuk berperan sebagai orang tua. Aling dan pasangan parubaya itu saling mengira satu sama lain asli. Adegan perpisahan itu kebetulan kembali terlihat oleh Bibi Wang. Sisa waktu 85 hari. Dalam 15 hari kamu memanfaatkan kemampuan belajar super efisien. Menyerap keterampilan bertahan hidup secara gila-gilaan. Anti pelacakan bertarung pertolongan pertama teknik peretasan. Memperkuat tubuh dan otak. Merencanakan rute evakuasi. Kamu melewati kawasan komersial paling elit di pusat kota. Melihat spanduk besar grup Pandora. Menjelajahi batas potensi manusia. Merangkul era baru evolusi. Konglomerat oligarki multinasional dengan monopoli informasi. Mereka mengejar teknologi ekstrim dan keuntungan. Sering berjalan di batas hukum dan etika. Di masa sensitif seperti ini, mereka masuk ke kota Jing'an dengan sangat mencolok. Pasti tidak sederhana. Kamu menyadari ada stand pengalaman di samping titik perekrutan. Mengklaim bisa melakukan evaluasi cepat potensi genetik secara gratis. Dan tes standar respons saraf. Kamu hampir seketika menyadari tujuan di baliknya. Mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk menyaring orang-orang yang mungkin tidak normal. Sebuah toko buku Lingxi di sudut jalan sepi baru saja dibuka. Tidak menjual buku laris, melainkan fokus pada filsafat psikologi dan mistisisme, serta berbagai diskusi evolusi kesadaran. Sabtu 19.30. Toko buku rutin mengadakan diskusi buku. Merupakan komunitas longgar yang menyebut diri mereka penjelajah jalur rahasia. Kontennya mencakup evolusi kesadaran dan alam bawah sadar kolektif.
serta topik potensi manusia. Anggota intinya berwatak tenang, dan sangat persuasif dalam berbicara. Mereka menyaring individu khusus dari sisi pemikiran dan spiritual. Hanya dalam beberapa hari ini saja, yang kamu temukan sudah termasuk konsorsium modal resmi, dan komunitas pemikiran yang tersembunyi. Mereka sudah menggunakan cara masing-masing untuk mulai menebar jaring besar di kota Jing'an. Kamu merasakan tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Peralihan paksa yang familiar, petunjuk kedua laki-laki. Aduh, jangan menatapku seperti itu. Lingkaran pencarian langsung terpotong setengah. Tatapan semacam inilah yang paling mematikan. Menghindar berarti merasa bersalah. Wah, diskusinya serius sekali. Menurut kalian bagaimana? Di klinik kita pria mana yang mirip calon dewa masa depan? Dokter, jangan bicara sembarangan. Kami hanya merasa hal ini terlalu tidak masuk akal. Tapi sekarang jadi jelas. Targetnya dikunci pada pria. Kalian para wanita bisa merasa tenang. Dokter Yu, kamu juga pria loh. Benar, aku akui itu aku. Silakan lapor polisi. Aku lebih tenang jadi psikolog saja. Membantu kalian mengelola emosi lebih nyata. Menjadi dewa sepertinya juga tidak semudah itu. Belum jadi dewa saja, sudah dikejar bunuh oleh seluruh dunia. Entah berapa banyak masalah yang menunggu. Lebih nyaman jadi orang biasa. Ucapan pasrah semacam ini berhasil menghapus kecurigaan Xiao Liu dan perawat. Kamu berjalan santai kembali ke ruang kerjamu. Menutup pintu dan memutus pandangan dari luar. Senyum santai di wajahmu langsung menghilang. Penyaringan genetik Pandora pasti akan fokus pada data pria. Di salon para penjelajah jalur rahasia, pembahasan tentang pria yang terbangun kemungkinan juga menjadi sorotan baru. Target penyelidikan resmi semakin jelas. Ruang perburuan terus menyempit. Pandangan para pemburu semakin tajam. Aktingmu barusan hanya bisa menepis kecurigaan mereka sementara. Setiap pengumuman petunjuk berikutnya akan menjadi ujian yang lebih berat. Kamu harus bergerak lebih cepat dari yang dibayangkan para pemburu. Kamu menyalakan komputer, peta jaringan bawah tanah Jing'an, dan analisis titik buta kamera lalu lintas. Permainan berburu dan anti perburuan memasuki babak baru. Dan kamu mangsa yang terpaksa terseret ke dalam permainan ini. Bagaimana menjadi seorang pelopor terdepan? Sepulang kerja kamu seperti biasa, menyatu dengan arus manusia yang padat. Kemampuan persepsi yang diperkuat membuatmu merasakan dengan jelas. Tatapan terhadap para pria jelas semakin banyak, dan jauh lebih rumit. Gagasan bahwa membunuh seorang pria bisa menjadi dewa, menyebar diam-diam di tengah kerumunan seperti virus. Berniat memasak sup iga, sesuai dengan kebiasaan harianmu. Dari sudut matamu kamu melihat tidak jauh. Manajer sedang dihentikan oleh dua orang berpenampilan dingin. Terlihat mereka berdua berbisik beberapa kata pada manajer. Melalui pendengaran yang diperkuat kamu mendengar. Tidak harus berupa tindakan kriminal. Apapun yang menurutmu mencurigakan. Orang yang mondar-mandir di area tetap sambil menghindari pandangan. Ajak kami melihat rekaman kamera. Bahkan perilaku aneh pun akan ditandai. Jaring penyaringan jauh lebih rapat dari yang dibayangkan. Sesampainya di rumah, kamu berpikir petunjuk berikutnya akan seperti apa. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Sudah larut begini. Siapa itu? Kamu langsung waspada. Namun wajahmu sama sekali tidak menunjukkannya. Dengan nada santai kamu menjawab, Bibi Wang. Oh, Anda silakan masuk. Silakan masuk. Sudah makan belum? Sudah. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku hanya mampir ingin menyampaikan sesuatu. Bibi Wang, hari ini wajah Anda tampak segar. Antusiasme Bibi Wang tampaknya agak terkejut dengan sikapmu. Namun juga merasa senang. Kenapa tidak terlihat pacarmu? Xiao Yu, sebenarnya hari ini aku datang ada urusan penting. Atasan meminta melakukan kunjungan rumah. Kamu juga tahu. Sekarang urusan menjadi dewa ini sedang ramai dibicarakan. Setelah berkata begitu dia mengamati reaksimu dengan saksama. Katanya terdengar cukup misterius. Maksud Anda, Bu? Kamu seorang psikolog. Aku ingin kamu menemani Bibi untuk ikut membantu. Melihat apakah ada keluarga yang terasa tidak beres. Hatimu langsung waspada. Namun kamu berpura-pura ragu. Bibi Wang begitu mempercayaiku. Aku pasti akan berusaha membantu. Hanya saja aku biasanya masih harus bekerja soal waktunya. Tenang saja, kunjungan rumah terutama dijadwalkan malam atau akhir pekan.
Sebisa mungkin tidak mengganggu pekerjaan semua orang. Bibi Wang berdiri dan pergi dengan puas. 10 juta pria. Jika dilakukan penyaringan mendalam, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Selama aku tidak membuat kesalahan, waktu adalah sekutuku. Tempat paling aman adalah di dalam barisan para pemburu. Siapa yang akan mencurigai orang yang mengetuk pintu memeriksa meter air? Keesokan harinya kamu membawa alasan ingin keluar kota menemui pacar. Xiao Yu, aku paham anak muda, tapi 1 minggu terlalu lama. Pergi di saat seperti ini. Baiklah, Anda benar. Nanti kalau ada kesempatan baru ganti libur. Setidaknya bisa menjelaskan keberadaan pacar dengan lebih baik. Langkah berikutnya adalah bekerja sama dengan Bibi Wang melakukan kunjungan rumah. Menyusup ke dalam tim sebagai seorang pemeriksa. Sisa waktu 84 hari. Hari Jumat mendekati jam pulang kerja. Saat kamu sedang menyeduh kopi, kamu melihat beberapa petugas berseragam yang pernah kamu lihat di supermarket. Sedang berbicara dengan kepala Zhou. Kamu berjalan ke meja depan. Xiao Liu, tadi beberapa orang itu siapa? Kelihatannya bukan datang untuk berobat. Yu Seng Oh. Kamu tidak melihatnya, itu dari tim investigasi khusus Prisma. Kartu identitasnya sangat mengintimidasi. Kepala Zhou sampai ketakutan. Menyelidiki apa? Bukan kamu yang melanggar hukum. Mereka memeriksa pasien yang tidak normal. Terutama yang laki-laki. Misalnya berhayal ingin jadi dewa. Atau tiba-tiba bisa mengerti bahasa kucing semacam itu. Kalau orang yang mau jadi dewa itu benar-benar datang, ingat suruh dia daftar ke aku. Biar aku bisa melihatnya langsung. Prisma. Ini adalah saat terdekatku dengan mereka. Sepulang kerja kamu kembali ke apartemen. Mengikat celemek. Mulai menyiapkan makan malam sederhana. Tumis sayur sederhana. Dada ayam panggang dengan nasi. Di dalam hati kamu memperkirakan Bibi Wang. Malam ini kemungkinan besar akan datang. Dan benar saja, tidak lama setelah kamu meletakkan alat makan, bel pintu pun berbunyi. Setelah memastikan lewat lubang intip bahwa itu Bibi Wang, kamu langsung membuka pintu. Xiao Yu, pemberitahuan sudah datang. Sebentar lagi jam 8 berkumpul di aula pengelola kompleks. Kita akan mulai kunjungan rumah. Siapkan dirimu. Ingat bawa pena dan buku catatan. Mungkin perlu mencatat beberapa hal. Setelah menyampaikan itu Bibi Wang pergi dengan tergesa-gesa. Kamu cepat membereskan piring, membasuh wajah, mengambil sebuah tas biasa dari meja kerja, buku catatan dan 1 pulpen gel. Melihat waktu lalu keluar menuju aula pengelola. Kamu melihat di pintu masuk aula pengelola di bawah lampu jalan. Selain Bibi Wang, ada juga 2 petugas Prisma berseragam. Saat kamu berlari menghampiri mereka, kamu sedikit membungkuk, tangan bertumpu di lutut, berpura-pura terengah. Wajahmu menunjukkan rasa maaf dan terburu-buru. Maaf, Bibi Wang. Aku tidak terlambat kan? Melihat itu Bibi Wang segera berkata, tidak terlambat. Xiao Yu pelan-pelan, waktunya masih cukup. Lihat kamu berlari. Lalu ia memperkenalkan kepada petugas Prisma. Kapten Wang, ini Yu Seng dari kompleks kami. Xiao Yu adalah psikolog, datang khusus untuk membantu. Ia lalu berkata kepadamu, Xiao Yu, ini penanggung jawab wilayah kita. Kapten Wang yang memimpin pekerjaan ini. Kapten Wang menyipitkan mata menatapmu. Yu Seng ya, terima kasih atas kerja kerasmu. Tapi kondisi fisikmu perlu dilatih lagi. Ya. Biasanya sibuk bekerja, nanti akan diperhatikan. Kesombongan adalah kamuflase terbaik. Semakin dia meremehkan staminaku, semakin dia mengabaikan bahayaku. Setelah semua orang berkumpul, Bibi Wang memimpin di depan. Di perjalanan, Yu Seng As memulai percakapan. Kapten Wang. Ngomong-ngomong, tadi sore klinik kami juga didatangi. Beberapa rekan dari departemen kalian meminta kami melaporkan baru-baru ini. Apakah ada pasien dengan perilaku abnormal? Semua titik yang berpotensi memunculkan kejanggalan harus diperiksa. Sebenarnya penyaringan ini seharusnya dilakukan lebih awal. Namun sebagian besar dari kami ditugaskan sementara dari luar daerah. Koordinasi dan penempatan membutuhkan waktu. Kamu menunjukkan sedikit rasa terkejut dan bingung. Kapten Wang, petugas dari luar daerah. Apakah petugas lokal kurang mudah ditangani? Semua penyelidik dari sistem resmi, selama berstatus penduduk asli Jing'an, atau memiliki riwayat tinggal lama, saat ini semuanya dipaksa cuti, dan berada dalam pengawasan.
Setelah urusan ini benar-benar selesai, semuanya akan kembali normal. Begitu rupanya. Artinya para anggota Prisma yang ditugaskan dari luar daerah pasti jauh kurang mengenal kota Jing'an. Wajahmu segera berubah menunjukkan pengertian dan dukungan. Kamu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang seharusnya begitu. Pertimbangannya sangat matang. Semoga orang itu segera ditemukan, agar semua orang bisa kembali hidup dengan tenang. Kapten Wang, soal menjadi dewa ini sebenarnya nyata atau tidak? Kedengarannya terlalu tidak masuk akal. Di internal juga sedang diperdebatkan dengan sengit. Saat ini belum ada dasar ilmiah apapun yang bisa membuktikan bentuk keberadaan dewa. Lebih penting lagi adalah tidak dapat memprediksi setelah individu menjadi dewa, dampak kehendak dan tindakannya terhadap manusia. Pengaruh seperti apa pada masyarakat? Apakah berkah atau bencana? Belum dapat diketahui. Di tengah percakapan sudah tiba di gedung tujuan. Membunyikan bel pintu rumah pertama. Yang membuka pintu rumah pertama adalah sepasang suami istri guru Parubaya yang ramah. Setelah mengetahui maksud kedatangan, mereka sangat kooperatif. Tidak ditemukan kejanggalan. Yang membuka pintu rumah kedua adalah seorang pria. Terus mengeluh tentang pengelola. Semakin bicara semakin emosional. Jarinya nyaris menunjuk ke wajah Bibi Wang. Kapten Wang melangkah maju. Gerakannya secepat kilat. Aju menaklukkannya. Mencatat bahwa dia bukan tentara. Lalu memerintahkan untuk mencatat kejadian ini. Sebagian besar bekerja sama dengan aktif. Segera sampai di lantai 5. Seorang nenek berambut putih. Ia berkata dengan nada misterius. Beberapa hari ini aku mengamati langit malam. Menemukan bintang kaisar redup. Aura jahat menyerang. Kota Jing'an akan terjadi sesuatu besar. Kamu cepat mencatat di samping. Menilai ini termasuk kecenderungan delusi lansia yang khas. Kunjungan rumah berlangsung hingga sekitar jam 10 malam. Setelah mengantar pergi Kapten Wang dan rekannya, berpamitan dengan Bibi Wang dan pulang. Selain rangkaian angka ini, semuanya terlalu sunyi. Jika ini hanya permainan petak umpet, mengapa memberiku penguatan tubuh tingkat ini? Ini tidak masuk akal. Ini lebih seperti masa perlindungan pemula, atau waktu untuk mengumpulkan modal awal. Badai yang sebenarnya masih menunggu di depan. Sisa waktu 81 hari. 2 hari akhir pekan, hampir seluruhnya kamu curahkan untuk membantu pekerjaan kunjungan rumah bersama Bibi Wang dan Kapten Wang. Hari Senin, kamu tiba-tiba mendapat ide. Tidak seperti biasanya naik kereta bawah tanah, melainkan menyetir ke kantor. Pagi hari dihabiskan dalam sesi konsultasi dan laporan yang sibuk. Siang hari, kamu sedang fokus merapikan laporan kasus yang rumit. Sampai lupa waktu, tiba-tiba siaran global mengumumkan petunjuk ketiga. Usia berada di antara 20 hingga 40 tahun. Kemampuan hipnosis yang terbuka tidak berpengaruh pada profesional. Tidak ada panduan, tidak ada penjelasan tentang pengetahuan teknik hipnosis dan alur energi. Metode itu secara alami dipahami dan dikuasainya.